wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Itu membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan hadis yang ke-39, masih dalam bab yang ketiga, yaitu bab sabar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rahul Bukhari. Dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah. Siapa namanya? Abdurrahman ibni Sakhar. Beliau adalah dari Yaman, dari kabilah Ad-Dausi. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala, masyaallah ini hadisnya sangat agung sekali ini. Siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki bagi dia khairan, kebaikan, yusib minhu, maka Allah akan timpakan pada dia musibah. Sebagian boleh dibaca yusuf minhu, maka dia akan diberikan ujian, diberikan musibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan lainnya. Nah, kita baca bareng-bareng dan kita pahami coba. Siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki bagi hamba tersebut kebaikan, salah satu tandanya adalah yusib minhu, pasti Allah akan memberikan musibah bagi orang tersebut, memberikan ujian pada orang tersebut. Barakallahu fikum. Jadi hadis yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salah satu ciri bagi hamba yang dikehendaki bagi dia kebaikan. Kalau kita tinjau dari susunan tata bahasa dulu ya, dari susunan tata bahasa ini menunjukkan jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah itu kalau bahasa Arabnya adalah sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Akibat di sini adalah Allah memberikan kebaikan, ya kan? Sebabnya apa? Yusibhu. Sebabnya adalah dia diberikan musibah. Man yuridillahu bi khairan yusibhu. Siapa saja yang Allah kehendaki bagi hamba tersebut kebaikan, pasti dia akan ditimpakan musibah. Dia pasti akan diuji. Itu pasti sudah. Karena jumlah ini adalah jumlah syartiyah yang berkonsekuensi untuk kelaziman. Kelaziman itu kalau dia dapat kebaikan, maka kelazimannya hal yang mesti dia pasti akan mendapatkan musibah. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi dari sisi bahasa jumlah ini adalah jumlah syartiyah, susunan kalimat sebab akibat yang memberikan konsekuensi kelaziman. Kelaziman itu sesuatu yang mesti. Gitu. Kemudian yang kedua, man yuridillahu bi khairan. Khairan ini
Ini masih lihat dari segi bahasa ya. Khairan di sini itu kalau ada yang belajar nahwu, dia adalah isim nakirah. Pak Sebul masih belajar nahwu enggak? Besok harus berangkat tuh. Dua pertemuan nggak kelihatan ya. Pak Sebul mana yang paling semangat? Cukup Mas Heri yang sudah melambaikan bendera putih ya Mas. Yang lain harus istiqomah. Seperti itu. Barakallahu fiik. Khairan di sini adalah isim apa? Nakirah. Isim nakirah itu maknanya adalah umum. Umum berarti semua kebaikan. Kebaikan dunia, ya kebaikan akhirat. Kebaikan individu, ya kebaikan keluarga. Kebaikan masyarakat, ya kebaikan negara. Pokoknya kebaikan. Karena di situ pakai lafaz nakirah. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi hamba tersebut kebaikan. Kebaikan di situ umum. Berarti kebaikan apa? Kebaikan dalam agamanya, kebaikan dalam rumah tangganya, kebaikan dalam anak keturunannya, kebaikan dalam ekonominya, kebaikan dalam kedudukannya, kebaikan pokoknya kebaikan. Yang penting itu baik. Dunia dan akhirat itu umum. Itu Masya Allah. Apa tandanya? Yusib minhu. Boleh dibaca Yusuf minhu. Dia pasti akan ditimpa musibah. Dia pasti akan diuji. Makanya barakallahu fikum, ada seorang salafus soleh, orang soleh zaman dulu. Itu dia lagi ngisi kajian. Dia itu sedih. Kemudian ada pelayannya datang dan membisikkan kepadanya. Pelayannya itu membisikkan gini, dibisik-bisikin. Itu ulama itu, ustadz itu atau kiai itu, tadinya sedih dia. Setelah diberikan apa? Beritahu oleh pelayannya itu, dia senyum. Ditanya sama muridnya, jenengan kenapa tadi kok sedih? Sekarang tiba-tiba kabar apa sih yang menyenangkan jenengan banget? Saya itu sedih karena selama 1 bulan saya belum ada musibah. Masya Allah. Selama 1 bulan saya belum ditimpa musibah. Dan barusan pelayan saya mengatakan kebun saya yang di sana itu kebakar. Masya Allah. Coba, kira-kira ada nggak zaman sekarang, manusia zaman sekarang sampai sekelas itu? Kebunnya terbakar, dia malah apa? Senyum. Dia malah bahagia. Sebulan dia nggak ada musibah, dia sedih sekali. Masya Allah. Coba, di mana kita minhum? Aina nahnu minhum? Di mana kita dari akhlak mereka? Baru diuji sakit gigi aja, subhanallah. Terus boleh ngeresulah orang umum, ya kan? Baru diuji, cuma ditunjuk oleh gurunya saja. Kapok orang tengah ngaji maning seperti itu. Seperti itu. Ya Allah ya Rabbi, terus keprime ini. Ujian musibah itu adalah tanda Allah menghendaki kepada kita kebaikan. Dari mana? Pertama, hadis yang sudah kemarin kita baca, iya kan? Tidak ada seorang mukmin yang diterima musibah, baik itu sakit, baik itu rasa sedih, baik itu rasa masa depan itu apa? Khawatir dengan masa depan, sampai pun duri yang menusuk bagian tubuhnya, kecuali dihapuskan bagi dia apa? Kesalahan. Kan seperti itu. Barangkali kita di dunia kasih nikmat terus, kemudian apa? Di akhirat tinggal menunggu naudzubillah hisab dan azabnya. Naudzubillah. Karena ada yang namanya istidraj. Jadi kita, ini sering saya mendengar ini. Lah kayak jenis orang sembahyang sing mabuk-mabukan, atau lebih ekstrimnya itu jenis sing kafir ya kepenak uripe. Nah, kepenak urip dalam tanda apa dulu? Iya kan? Mungkin bilang ekonomi mapan, rumah apik, mobil apik dan yang lainnya mungkin, ya kan? Itu belum tentu kepenak. Kalau itu orang yang tidak beriman, udah jelas itu adalah istidraj.
Istidraj itu gampangannya ya, siapa yang senang mancing? Wonten sing seneng mancing, Mas sinten jenenge? Mas Fajar. Jenengan seneng mancing, Mas? Iya. Jenengan anggere mancing melem, langsung desendal kena mboten? Ora kena. Kudu kepriwe? Di ulur. Diumbar dulu kan? Dia kasih makan, pancing kan dikasih makan, kemudian diumbar itu. Wah seneng banget dia dapat makanan, dapat cacing, ya kan? Habis diumbar sudah pasti kita itu nyantol cacingnya baru ditarik. Itu perumpamaan istidraj. Nikmat yang berujung dengan petaka itu istidraj kalau istilah. Jadi jangan senang kita itu apa? Selalu di dalam apa? Kemudahan. Belum tentu itu suatu kebaikan. Belum tentu mereka orang-orang kafir yang mereka kaya raya, yang mereka punya kedudukan sosial dan lainnya, itu jelas istidraj itu. Istidraj itu diumbar, dilolong. Yang ujung-ujungnya adalah nanti dibakar di api neraka. Kenapa? Karena nggak mau mengimani Allah sebagai Tuhan semesta alam, nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata itu. Bahkan tadi seorang ulama gembira tatkala mendengar kabar kebunnya terbang. Makanya itu buat renungan buat kita. Kepengen jenengan rumahnya terbakar? Mikir langsung gitu. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan musibah apapun itu, maka apa? Bersabar dan husnudon dan mengambil ihtisab, mengambil pahala, berusaha mencari pahala. Karena pasti kita itu pasti akan mendapat musibah itu pasti sudah, tidak mungkin kan? Apalagi kalau dalam pemahaman hadis ini, muwafaqahnya, pemahamannya yang selaras adalah apa? Orang yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, maka apa? Pasti akan mendapatkan musibah. Berarti semakin banyak musibahnya bisa jadi untuk hamba tersebut adalah suatu kebaikan. Kapan? Tatkala dia meyakini itu semua dari Allah. Tatkala dia bersabar dengan ujian tersebut. Tatkala dia mencari pahala dengan musibah tersebut. Tatkala dia yakin bahwasanya musibahnya tidak akan pernah melampaui daripada kemampuan dia. Seperti itu. Iya kan? Subhanallah itu. Kan adem. Iya kan? Hidup itu adem. Kalau kita kembali kepada apa? Al-Quran. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kembali kepada apa? Kitab-kitab buku-buku para ulama. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki bagi dia kebaikan di situ umum, kebaikan, semua kebaikan dunia dan akhirat. Dunia dengan segala macamnya, kebaikan diri, kebaikan keluarga, kebaikan anak, kebaikan masyarakat, kebaikan semuanya, bisnisnya dan lainnya, pasti dia akan apa? Mendapatkan musibah. Makanya jangan pernah kita putus asa tatkala kita mendapatkan musibah. Orang-orang yang entrepreneur sejati. Saya pernah mendengar wawancaranya seorang pengusaha entrepreneur yang cukup kondang dan nyentrik, itu Bob Sadino. Dia ditanya, kamu sih usahanya ya? Saya itu usaha nyari gagal. Jawabannya seperti itu. Usaha itu yang dicari oleh Bob Sadino itu bukan kesuksesan. Itu nyari gagal katanya. Usaha kok penjabarannya siapa? Ya tanya sendiri sama Bob Sadino sana. Seperti itu. Kenapa? Karena memang pasti akan menjumpai kegagalan. Bonusnya adalah sukses. Karena yang namanya usaha itu yang dicari pasti gagal. Kenapa? Pasti dia akan pernah mengalami yang namanya kegagalan. Bonusnya apa? Sukses. Kapan bonusnya itu? Ya sudah kalau gagal mani, baru dia akan mendapatkan
sisa. Tidak ada itu yang serta-merta instan, debu, langsung dari pabrik papa seperti itu. Pasca Siwon yang di situ ya cilik, sampai sekarang jadi besar. Tidak ada yang tidak dengan ujian seperti itu. Jadi kalau kita lagi diuji, barakallahu fikum, maka prasangka baik kepada Allah berarti Allah sedang menghendaki kebaikan buat kita. Bahkan kita harusnya khawatir tatkala kita tidak pernah mendapatkan musibah sebagaimana seorang salaf tadi yang dia kala dikabarkan dia segundah gulana seperti itu kan, kemudian dikabarkan langsung tersenyum. Pikir mungkin kan murid-muridnya, untuk apa sih dia jadi seneng teman gitu kan? Ternyata coba kebunnya kebakaran, subhanallah. Dia bersyukur sekali karena sudah sekitar 1 bulan belum mendapatkan musibah. Seperti itu. Dan jenengan yang banyak musibah itu harus semakin syukur gitu kan. Ya iya kan dosanya semakin apa? Berkurang. Potensi untuk mendapatkan pahala lebih banyak. Bersyukur kan nanti ditambah. Ta in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur akan kami tambahkan untuk kalian. Tambah musibah ya? Ya enggak lah, ditambah jalan keluar untuk yang lebih mudah. Nah, itu hadis yang ke-39. Hadis yang ke-40. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, berkata penulis yaitu Imam Nawawi rahimahullah taala, wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian itu berharap mati karena sebab musibah yang sedang menimpa hamba tadi. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau seandainya memang sangat diperlukan, falyaqul, maka cukup bagi dia untuk berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku ma kanatil hayatu khairan li, sekiranya hidup itu lebih baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku kalau seandainya wafat itu lebih baik untukku. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis yang ke-40 ini barakallahu fikum diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata karena pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabah. Jangan sekali-kali seseorang dari kalian itu mengharapkan mati karena sebab menderita musibah yang sangat besar. Kadang kan ya, dan kita sering, ya kan, ada orang yang sakit bertahun-tahun, mungkin sudah 1 tahun bahkan bisa sampai 5 tahun berterbaring di kamarnya. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan kecukupan. Allahumma amin. Dan dijawabkan dari hal tersebut. Nah, terkadang dari ini banyak, ya kan? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan padanya musibah sakit yang sangat lama dan sangat berat, atau dihimpit dengan apa? Tekanan ekonomi seperti zaman sekarang yang sangat kuat, ya kan? Angel ekonomi seperti itu. Atau diuji dengan bojo sing na'udzubillah galak kepol, misalnya itu. Semua kita dikasih istri yang soleh. Atau diuji dengan anak keturunan yang na'udzubillah, masya Allah, belunat orang umum, bandel orang umum. Dan masing-masing orang kadang ujiannya berbeda-beda. Dan memang kadang bisa sangat berat. Kan seperti itu. Biasanya yang satu dan kedua tadi, yaitu apa?
sakit yang sangat parah dan berkepanjangan, atau himpitan ekonomi yang sangat luar biasa. Kan seperti itu biasanya. Nah maka barakallahu fikum, kalau seandainya, jangan kita lah, jangan jenengan. Kalau seandainya ada orang, dia diuji, ditimpakan padanya musibah sakit yang sangat berkepanjangan dan sangat parah, maka seberat apapun dia sakit, jangan pernah minta untuk mati. Jangan pernah minta untuk apa? Mati, gak boleh. Jangan pernah, gak boleh untuk minta untuk mati. Jangan. Kenapa? Karena itu menunjukkan dia tidak sabar. Dengan apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, iya kan? Seperti itu. Enggak boleh meminta kematian seberat apapun ujian yang kita hadapi. Minta mati aja enggak boleh. Apalagi apa? Apalagi apa? Bunuh diri. Kan seperti itu. Minta mati aja, ya Allah matikan saya sudah enggak kuat dengan penyakit ini. Atau ya Allah matikan saya, enggak kuat saya. Urip susah teman gitu. Seperti itu. Minta itu aja nggak boleh. Minta mati aja tidak boleh. Apalagi kalau bunuh diri, itu nggak boleh sama sekali. Haram. Seperti itu. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW itu bersabda, siapa saja yang membunuh dirinya dengan hadidah itu dengan alat yang tajam, dengan benda tajam, ya dengan berbagai macam cara itu kan, atau dengan apa? Kemudian dia menusuk dirinya, atau dengan racun yang dia minum, maka dia itu akan masuk ke dalam neraka. Kemudian dia akan apa? Melakukan perbuatan itu berulang-ulang. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi gitu. Gak boleh. Kita itu betul-betul berat apapun ujian kita, musibah kita, gak boleh, jangan sekali-kali kita minta mati. Haram itu. Apalagi sampai bunuh diri. Ada larangan. Tapi perhatikan hadis selanjutnya. Dan ini Masya Allah, metode yang banyak digunakan oleh Al-Quran ataupun oleh hadis Nabi SAW itu, tatkala memberikan larangan sesuatu biasanya, walaupun gak semuanya gitu ya, itu biasanya memberikan solusi. Memberikan solusi pilihan. Kan tadi musibah itu bisa besar sekali, dan memang kadang ada ambang batas mungkin ya. Walaupun pasti sebenarnya mampu. Tapi kadang mungkin lemahnya iman, lemahnya ilmu dan yang lainnya, mungkin bagi dia sangat berat. Walaupun sebenarnya bagi orang lain mungkin tidak terlalu berat. Apa yang membedakan itu? Tingkatan keilmuan dan keimanan. Seperti itu. Nah, maka kalau seandainya sudah terasa sangat berat, sakitnya sudah puluhan tahun, merayap, subhanallah mungkin ya, terbaring di ranjang saja, di kamar saja, udah hampir 10 tahun misalnya, kan ya, gimana pengapnya, ya kan? Coba jenengan sih, gula beda nengamen, rong dina bae. Mesti awaknya pada merengkel, ya kan? Jadi istirahat terlalu banyak juga tidak baik. Sebagaimana kerja terlalu capek juga tidak baik. Ya, kerja yang kerja, ngaso yang ngaso, ya kan? Ngono sing jenengan gula beda ini. Pakai penak jadinya merengkel. Karena memang kita kesantaian sehingga badannya malah nggak enak. Apa sebaliknya? Kerja terus diporsir tenaga kita. Itu juga badan kita biasanya apa? Capek, ya kan? Yang enak apa? Ya enak ya, kerja ngaso gitu ya. Nah, nggak apalagi ada orang diuji tadi 5 tahunan, bahkan mungkin 10 tahun dia apa? Terbaring sakit di ranjang. Kayak apa bayangannya kan? Masya Allah. Jelas kemerayahan orang umum, iya kan? Seperti itu. Mungkin kan ada yang pernah sakit ya, mungkin 1 minggu aja, ya kan? Yang betul-betul bed rest, total istirahat. Mungkin ada yang sampai pernah kencingnya aja harus diranjang, dipakai urin
alat untuk urin itu apa namanya? Uritor, ya urinotor apa lah? Dia tambahin or belakangnya gitu. Seperti itu. Nah seperti itu aja sudah nggak enak banget, ya kan? Bagaimana yang sampai 5 tahunan sampai 10 tahun, dan itu kan ada, ya kan? Dan itu berat banget kan? Makanya kalau seandainya dia sudah merasa berat banget, jangan minta mati, tapi menyerahkan hal itu kepada Allah. Makanya diperintahkan untuk Allah berdoa. Makanya Rasulullah SAW melanjutkan ini. Fa in kana la budda fa'ila. Kalau seandainya dia harus mengucapkan kalimat itu, memang sudah gak kuat, memang sangat berat, maka jangan minta mati, tetap gak boleh minta mati. Apalagi sampai bunuh diri. Jangan sampai itu bunuh diri, jangan sampai. Seperti itu. Harusnya apa? Berdoa, Allahumma ya Allah, ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Hidupkanlah aku jika memang kehidupan itu lebih baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li. Dan wafatkan aku kalau seandainya mati itu lebih baik untukku. Jadi kita nggak minta kematian. Kita nggak minta apa? Kematian. Tapi kita apa? Menyerahkan pilihan itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya kalau memang Allah, hidup ini lebih baik untukku, ya jenengan yang lebih tahu, maka hidupkanlah aku. Kalau seandainya wafat itu lebih baik untukku, ya silahkan jenengan yang lebih tahu. Saya serahkan seluruhnya kepada engkau. Seperti itu. Tapi jangan sampai kita milih yang pertama. Itu kan seolah-olah kita ngatur. Seolah-olah mati itu lebih baik, ya kan? Padahal, ya Allah ya Rabbi, belum tentu mati itu lebih baik dari dia, kepada dia. Misalnya dia sakit dia tadi sampai 5 tahunan atau puluhan tahun harus berbaring di ranjang seperti itu ya. Kemudian dia minta mati, belum tentu mati itu lebih baik bagi dia. Kenapa? Emang orang mati enak? Ya kalau soleh dapat nikmat kubur. Kalau soleh, kalau dia orang yang buruk, maka dia akan mendapatkan musibah di atas musibah. Kan seperti itu. Bahkan hidupnya dia bisa jadi lebih baik. Kenapa? Dia bisa bertobat. Iya kan? Ya Allah, saya sudah sakit kayak gini. Mungkin ajal saya sudah dekat. Ya saya banyak istighfar, astagfirullah ya Allah. Terlalu banyak dosa, terlalu banyak ini dan yang lain. Iya kan? Ya, rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan seperti itu. Barakallahu. Tapi juga bisa juga mati itu baik untuk dia. Karena apa? Mungkin sakitnya sudah sangat parah. Sampai dia apa? Menggerutu dan apa? Mencerca, menyalahkan takdir. Bisa juga. Dan yang paling tahu siapa masa depan daripada seorang hamba siapa? Allah SWT. Maka kita apa? Serahkan itu kepada Allah. Jangan kita sok tahu dengan masa depan kita. Ya Allah, matikan saya, ya Allah. Saya sudah nggak kuat. Sakitnya luar biasa, ya Allah. Seolah-olah kita memaksa Allah untuk menetapkan sebuah ketetapan. Allah kok dipaksa sembarangan banget. Kan seperti itu. Berarti apa? Ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu justru menunjukkan keimanan dia. Menunjukkan prasangka baik dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan keriduan dia. Bahkan dia bisa menjadikan hal itu kesempatan bagi dia untuk bertobat dan yang lainnya. Dan jangan dikira mati itu adalah apa? Awal daripada selesainya masalah. Justru mati itu adalah awal mula masalah yang lebih besar. Saya ulangi. Justru mati itu adalah awal mula masalah yang lebih besar. Saya tegaskan lagi. Justru mati itu adalah apa? Awal mula masalah yang lebih besar. Di dunia itu masalah itu, ya Allah ya Rabbi, itu ringan. Masalah itu ringan sekali.
seringan-ringannya sebenarnya. Walaupun mungkin kadang kita merasa berat. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui perbandingannya dengan kehidupan setelah mati kita. Azab kubur, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Orang yang nggak bisa menjawab 3 pertanyaan, man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, itu dipukul oleh malaikat yang menanya, yang sekiranya makhluk dunia ini mendengarkan, manusia itu mendengarkan apa? Pukulan tersebut, mati itu orang. Mendengarkan suaranya saja bisa mati itu orang. Bagaimana yang dipukul? Didatangkan bagi dia apa? Makhluk yang buruk sekali, baunya busuk sekali, dihempitkan makbarahnya, alam barzahnya, alam kuburannya, sehingga remuk seluruh tulang-tulangnya, dibukakan sedikit celah dari apa? Celah dari apa? Neraka, sehingga hawa neraka itu keluar. Subhanallah, coba. Seandainya bukan siksa aja. Coba dengan sekali-kali turunin golongan. Sekali-kali apa? Tidur di bawah kolong ranjang, coba. Pengap tidak? Pengap kan? Itu gambarannya mudah aja lah. Iya kan? Seperti itu. Coba tidur di bawah kolong ranjang kita coba. Itu aja sudah kita kelabakan kok. Dan ini bukan tidur lagi, kita itu dibenam di tanah, dipadatkan tanah tersebut. Seandainya netral ada, nggak ada nikmat, nggak ada adab, itu aja sudah kita, ya Allah, ya kan? Ditinggal sendirian, nggak ada yang nemenin, kecuali amal soleh atau amal buruk di kita. Makanya bertauhid itu. Jadikan kehidupan ini nasihat untuk saya pribadi, kemudian mungkin bermanfaat untuk kita semua. Jadikan hidup ini sebagai tempat mencari bekal. Banyak-banyak mencari bekal. Jangan bikin masalah, jangan bikin permusuhan. Yang ada salah kita rukunkan, yang ada dosa kita maafkan, yang punya salah minta maaf. Karena hidup itu singkat dan akhirat itu panjang dan kekal. Untuk apa kita menang di dunia? Untuk apa kita bahagia di dunia? Kalau seandainya akhirat kita merugi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, semoga ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi, kemudian kepada kaum muslimin sekalian. Jadi hadis yang ke-39 itu Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya siapa saja yang Allah SWT kehendaki bagi dia kebaikan, maka tandanya adalah pasti Allah akan memberikan dia musibah. Kebaikan di situ kebaikan umum, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Khairan pakai lafaz nakirah yang memberikan makna umum, seperti itu. Justru kalau kita tidak pernah dapat musibah, harusnya kita apa? Khawatir. Jangan-jangan itu adalah istidraj. Istidraj itu kita dikasih nikmat banyak sehingga kita malah lalai daripada beribadah, daripada ketaatan kepada Allah. Dan hadis yang ke-40 ini Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali kita meminta mati karena sebab musibah yang sangat besar menimpa kita. Jangan sampai. Apalagi sampai naudzubillah bunuh diri. Jangan sampai. Tapi namanya orang terkadang memang sudah sangat berat ujian tersebut, maka serahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan pilihannya kepada Allah, karena Allah yang menentukan dan pilihannya pasti terbaik buat kita. Allahumma Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, silahkan hidupkan kami sekiranya hidup itu lebih baik untuk kami.
dan wafatkan kami sekiranya wafat itu lebih baik untuk kami. Karena dia betul-betul kepada Allah, karena Allah yang paling tahu. Dan Allah pasti menginginkan kebaikan bagi hamba. Nah, mohon maaf kalau ada berkata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus. Bismillah. Bagaimana membedakan musibah sebab Allah ingin menghendaki kebaikan dengan musibah sebab hukuman Allah atas maksiat yang dilakukan? Nah, bagaimana kita membedakan antara musibah itu sebab Allah SWT menginginkan kepada kita kebaikan? Kan musibah kan mungkin bisa jadi musibah itu Allah menginginkan kita kebaikan, bisa juga musibah itu sebagai akibat daripada dosa kita. Kan bisa jadi gitu kan? Nah, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena sebab ulah tangan manusia, karena sebab dosa kita. Allah menahan hujan itu karena dosa kita. Kalau seandainya bukan karena binatang, itu hujan itu nggak akan pernah turun. Seperti itu. Nah, jadi memang betul ini musibah itu bisa berupa tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan, tapi bisa juga sebagai apa? Azab, hukuman karena ulah kita. Maka untuk membedakannya bagaimana? Membedakannya adalah lihat kepada diri kita tatkala musibah itu datang. Tatkala musibah itu datang, kemudian dia menjadi lebih baik mendekat kepada Allah. Dia meyakini itu dari Allah. Dia bersabar dengan ketetapan Allah dengan musibah tadi. Kemudian dia mencari pahala dengan musibah tadi. Kemudian dia meminta kepada Allah jalan keluar yang terbaik. Maka itu adalah musibah yang merupakan tanda kebaikan untuk dia. Dia kan akhirnya banyak istighfar. Berarti akhirnya dengan musibah itu dia sadar. Akhirnya dia istighfar, minta ampun, minta maghfirah kepada Allah. Maka musibah ini adalah musibah yang berupa kebaikan. Musibah yang buruk bagaimana? Musibah yang menjadikan orang ini tetap tidak sadar. Wis kebanting lagi teler. Mari teler maning. Ora kapok-kapok. Wis bangkrut sawahe ben ngasih diris gara-gara nggo judi. Oleh rezeki semenit maning, judi maning. Berarti adalah musibah yang berupa hukuman. Engko dipentung saja. Bene engko anggere apa? Stroke ngene dia. Sadar. Iya kan? Jadi itu untuk mengetahui apa? Musibah itu alamat atau tanda kebaikan atau itu azab adalah apa? Kembali ke diri kita. Bagaimana kita mencikapi musibah tadi? Tatkala musibah itu menjadikan kita kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah, sabar dengan ketetapan tadi, mencari pahala dengan musibah tadi, maka insya Allah adalah musibah yang terbaik. Buktinya kebaikan apa? Dia mau tobat. Iya kan? Itu sudah kebaikan yang luar biasa. Iya kan? Apakah mendoakan orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri masih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Selama dia masih Islam, maka masih bisa seperti itu. Adapun urusan tentang bunuh dirinya dia, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu masih orang muslim. Tapi kalau kita sebagai tokoh masyarakat, kalau ada orang yang meninggal seperti itu, harusnya kita jangan ikut menyolati, jangan ikut mengurusi. Untuk apa? Untuk peringatan kepada orang-orang agar jangan sampai melakukan hal tersebut. Seperti dulu Rasulullah SAW itu pernah ada sahabat yang masih punya utang. Padahal ini bukan maksiat loh. Utang itu kan bukan dosa, iya kan? Utang itu bukan dosa. Apa yang dengan yang banyak duit, tolong saya utangin. Sekarang saya itu bukan dosa. Itu bukan dosa. Tapi ada satu sahabat yang meninggal dalam keadaan berhutang. Rasulullah nggak mau nyolatin. Untuk apa? Untuk berhati-hati pada orang agar apa? Jangan mudah-mudahan berhutang.
Akhirnya Rasulullah nggak mau nyolati. Ya Rasulullah, malas, takut semua itu. Ih, nggak disolati sama Nabi gimana? Nggak didoakan sama Nabi. Udah Rasulullah, saya jamin itu. Sudah, hutangnya saya beresin. Akhirnya Rasulullah baru mau menyolati. Ketemu sama yang menjamin ini, sudah bayar belum hutangnya? Ditanyakan seperti itu tetap. Nah sama, berarti kalau di sini misalnya ada kiai atau ustadz atau apa ya, ada orang yang nakal banget, ya perintahkan dia untuk dimandikan, dikafani, disolatin, dikuburkan, iya. Tapi tokohnya itu harusnya jangan ikut. Biar apa? Kan keluarganya nanti mikir, orang-orang nanti, engkau pak kiai orang nyolatin yang priwe. Kan seperti itu. Akhirnya meminimalisir, mengurangi kejahatan, kemaksiatan. Nah, seperti itu. Nah, kalau nggak ada, kita coba dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.